saya akan dapat kebaikan yang melimpah. Maka langsung dilakukan sama mereka. Tidak mau menyia-nyiakan kebaikan, tidak mau menyia-nyiakan fursah, kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada orang pernah bertanya sama beliau, engkau ini terkenal sebagai anak yang bakti sama orang tua, tapi kenapa kok kau tuh tidak pernah mau makan sama orang tuamu, sama ibumu? Imam Ali Zainal Abidin dikenal anak yang berbakti, tapi kalau makan tidak mau bareng sama ibunya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin apa? Saya takut kalau makan sama ibu saya, nanti saya ngambil makanan yang sudah dilirik sama ibu saya. Ibu saya sudah kepingin ngambil mau dimakan, ternyata tangan saya mendahului. Saya takut perbuatan saya itu tergolong sebagai perbuatan yang durhaka sama orang tua. Sampai seperti itunya. Saking apa? Birrul walidain. Nggak mau ngecewakan orang tuanya bahkan dalam masalah makanan saya. Padahal ibu itu kalau tahu anaknya yang kepingin dikasih. Tapi dia takut kalau perbuatannya sampai nyakitin ibunya, atau takut kalau sampai itu menjadikan dia tergolong sebagai anak yang durhaka, sampai beliau jaganya seperti itu. Nah ini baktinya orang-orang yang hidup di sekeliling Rasulullah, orang-orang yang berittiba, yang cintanya kepada Allah luar biasa dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ra'a Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma rajulan yahmilu imra'atan azuzan ala dhahrihi wa yatufu biha al-bait al-haram. Sayyidina Abdullah bin Umar ngelihat orang yang gendong perempuan tua di pundaknya tawaf di Ka'bah. Tawaf sendiri itu capek. Ini tawaf gendong orang. Selesai tawaf ditanya sama Abdullah bin Umar, itu yang kau gendong siapa? Ibu saya. Wahai Abdullah bin Umar, apakah kau sudah lihat kalau saya ini sudah, apakah perbuatan yang saya lakukan itu di matamu sudah bisa masuk dalam kategori saya membalas jasanya orang tua? Apa kata Abdullah bin Umar? Kok membalas jasa orang tua? Kau membalas satu saja dari rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu saat melahirkan dirimu saja nggak bisa. Ketika melahirkan tuh rasa sakitnya banyak, satu saja itu kau nggak mampu balasnya. Apalagi balas jasanya orang tua semuanya. Satu rasa sakit yang dialami oleh ibumu ketika melahirkan dirimu saja kau nggak bisa balas. Walakinnaka ahsanta, tapi kau telah berbuat baik kepada ibumu, lanjutkan. Kalau balas nggak bisa, balas jasanya orang tua nggak bisa. Satu sakitnya saat melahirkan aja nggak bisa, apalagi balas semua jasanya orang tua. Kan tetapi seorang anak yang demikian dia sudah berbuat baik, lanjutkan. Tetap lakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diriwayatkan pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arini man rafiqi fil jannah." Permintaannya para nabi itu istimewa ya. Nabi Musa minta sama Allah, "Ya Rabb, tunjukkan teman saya di surga nanti siapa?" Kalau kita nggak bisa, "Ya Rabb, tunjukkan teman saya di surga siapa?" Ya masuk surga. Kalau nabi-nabinya Allah itu sudah pasti masuk surga. Jadi mintanya sudah bukan masuk surga, ya Allah tunjukkan teman saya di surga itu siapa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, laki-laki yang pertama akan lewat di hadapanmu min hadzal thariq fa huwa rafiquk fil jannah. Ini laki-laki yang lewat bentar lagi itu temanmu di surga. Enggak lama lewat orang biasa. Loh, ini teman saya di surga. Diikutin sama Nabi Allah Musa. Sampai ke satu rumah, begitu tiba di rumah laki tadi tersebut bikin masakan, makanan, kemudian duduk di depannya wanita tua, dulang, nyuapin wanita tua tadi. Sampai selesai, kemudian ngasih air minum, diminumin dari wanita tua tadi. Selesai itu dia keluar, didatangi sama Nabi Allah Musa. Ditanya, itu wanita tua tadi yang di dalam rumah itu siapa? Itu ibu saya. Oh ibumu, ibumu tuh sering berdoa enggak untuk dirimu? Iya. Tapi doanya cuma satu, nggak pernah berubah. Dari mulai saya kecil sampai detik ini, ibu saya kalau doakan saya cuma satu doa. Mintanya sama Allah cuma satu, nggak pernah berubah. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada lelaki tersebut, "Famadza taqulu fi da'watiha?" Apa yang diucapkan sama ibumu dalam doanya? Kata lelaki tadi, ibu saya itu kalau berdoa, doanya apa? Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya itu satu tempat dengan Nabi Musa di surga. Cuma itu doanya.
Dari mulai saya kecil, ibu saya kalau doa, ya Allah jadikan anak saya itu dengan Nabi Musa di surga, dengan Nabi Musa bin Imran di surga. Tiap hari doanya seperti itu. Apa kata Nabi Musa? Kabar gembira bagi dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengijabahi doanya ibumu. Saya adalah Musa ibn Imran. Karena laki tadi belum mati, belum meninggal, tapi Nabi Musa sudah dapat kabar dari Allah kalau yang lewat di hadapannya nanti adalah temannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watul doanya orang tua, doanya ibu itu mustajabah. Minta didoakan sama orang tua. Jangan lupa, lihat ini doanya seorang ibu minta supaya anaknya dimasukkan di surga bersama dengan Nabi Allah Musa, diijabahi sama Allah Ta'ala. Maka kita minta supaya orang tua kita mendoakan kita dengan doa yang baik. Dan kalau kita punya anak, hati-hati sama mulut, jangan doakan yang buruk. Nanti akhirnya ketika doakan anak yang buruk, anak tadi diijabahi doanya, akhirnya anak kita buruk, kita yang rugi. Tapi doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang kelak bisa membahagiakan diri kita, anak-anak yang kelak meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan dengan doa-doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi setiap doa-doa kita untuk anak-anak kita. Dan bagi siapapun yang masih memiliki kedua orang tua, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat wal afiat, dan dijadikan di sisa umurnya kita bisa berbakti kepada mereka berdua. Amin.